Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Mahyuni Bio 201013. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi sistem gerak dan otot pada hewan invertebrata. Fisiologis sistem gerak invertebrata. Hewan invertebrata memiliki struktur anatomi tubuh yang lebih sederhana untuk bergerak. Sebagian besar hewan ini melakukan sebuah gerakan dengan menggabungkan otot-otot tubuhnya seperti kepala, perut, dan ekor untuk berkontraksi. Meskipun tergolong ke dalam kelompok hewan yang sama, yaitu hewan invertebrata, namun alat gerak pada tiap filum hewan ini berbeda-beda. Ada beberapa filum yang akan saya paparkan. Yang pertama, filum Porifera. Hewan ini hidup di laut dan tubuhnya berlubang dan berpori-pori. Hewan ini dapat berpindah tempat dengan menggeserkan tubuhnya, dan ada pula beberapa hewan porifera yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya seperti Calcarea. Hewan ini sangat kecil. Ukuran tubuhnya memiliki tinggi sekitar 3-4 inci. Contoh yang kedua adalah Hexactinellida. Hewan ini tinggal di laut dalam dan hidup soliter di alam. Filum Protozoa. Protozoa adalah hewan yang hidup di air dan hanya memiliki satu sel saja. Protozoa terbagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan alat geraknya. Kelas yang pertama yaitu kelas Rhizopoda yang bergerak menggunakan kaki semu. Kelas yang kedua Flagel bergerak menggunakan bulu. Kelas Ciliata bergerak menggunakan rambut getar, dan kelas Sporozoa menggerakkan seluruh tubuhnya. Contohnya seperti amoeba. Filum Coelenterata. Hewan Coelenterata tubuhnya memiliki lubang dan menyuburkan racun untuk memangsa mangsa atau makanannya. Contohnya seperti ubur-ubur dan anemone laut. Filum Annelida. Sistem gerak pada hewan invertebrata jenis Permes atau bangsa cacing, mereka bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot yang ada pada tubuh mereka. Contohnya seperti cacing tanah dan lintah. Filum Arthropoda. Pada hewan yang memiliki ruas dan tubuh yang bersegmen, mereka bergerak menggunakan kaki yang berbeda pada ruas-ruas tubuh mereka, seperti serangga, kupu-kupu, dan kepiting. Filum Mollusca. Hewan ini memiliki tubuh yang sangat lunak dan memiliki cangkang pada bagian atas tubuhnya yang berfungsi sebagai pelindung tubuh bagian luar. Contohnya seperti siput, cumi-cumi, gurita, dan Scopoda. Filum Echinodermata. Hewan ini memiliki kulit yang berduri dan mempunyai alat gerak yang digunakan berupa tentakel atau berupa organ tubuh yang dapat memanjang dan bergerak fleksibel. Contohnya seperti landak laut, teripang, dan bintang laut. Filum Platelmites. Hewan ini memiliki badan yang pipi dan tubuh yang melebar dan meluas.
Platimites dapat bergerak dengan melakukan kontraksi otot-otot tubuh. Contohnya seperti cacing pipi. Filum limites. Nematelmites bergerak melakukan kontraksi pada otot tubuh yang berbentuk tubuh dapat memanjang serta dapat memipih yang membuatnya dapat melakukan gerakan maju atau mundur seperti cacing tambang. Kekusan otot invertebrata. Pada invertebrata, sistem otot tidak serupa dengan hewan-hewan vertebrata. Pada hewan-hewan rendah seperti pada protozoa, Porifera, dan Coelenterate tidak memiliki sistem tersebut. Pada sistem otot invertebrata dibagi menjadi dua, yaitu eksoskeleton dan sistem rangka hidrostatik. Invertebrata lain membutuhkan sistem rangka luar untuk menutupi tubuh mereka. Exoskeleton dibagi menjadi dua, yaitu body chest merupakan exoskeleton yang menutup seluruh permukaan tubuh hewan, terdiri dari sejumlah kepingan yang disatukan pada sendi-sendi tertentu yang fleksibel. Contohnya seperti serangga, udang, laba-laba, dan lain-lain. Yang kedua, sel merupakan exoskeleton yang tidak ditutupi seluruh tubuh hewan, terdiri dari satu atau dua bagian kepingan yang tumbuh bersama dengan tubuh hewan pemiliknya, seperti hewan bivalvia dan moluska. Sistem otot pada invertebrata. Pada Platymelmites tersebut, sistem otot yang juga berfungsi sebagai alat gerak aktif, terutama berfungsi dalam mengatur gerakan tubuhnya. Pada Nematelmites, kita mengenal otot-otot longitudinal yang mengontrol gerakan tubuh membengkok ke arah dorsoventral. Sementara pada Annelida, kita bisa menemukan adanya otot longitudinal atau otot melingkar pada dinding tubuh dan saluran pencernaannya. Nah, otot-otot itulah yang berperan dalam mengatur gerakan pada cacing tanah, misalnya ketika memendek, memanjang, dan merayap bekerja sama dengan satea. Sistem otot pada invertebrata. Sistem otot pada cacing pipi atau Platemites. Serabut otot tersebut terbagi atas sirkular, longitudinal, serong atau vertikal, yang mana sirkular terdapat di bawah epidermis dan berkontraksi memanjang ke tubuhnya, yang berfungsi untuk bergerak seperti membalik, melipat, dan merentangkan diri ke seluruh arah. Sistem otot pada moluska. Sebagian otot besar, otot berupa otot halus yang berkontraksi lambat namun yang dapat aktif berenang menggerakkan cangkangnya, terdapat otot halus atau lurik. Berfungsi untuk menutup cangkang pada saat istirahat, dan otot lurik yang berfungsi untuk menimbulkan gerakan berenang. Sistem otot pada arthropoda. Pada muskuler sangat kompleks ukuran maupun otot-otot tubuh yang banyak jumlahnya dan bersendi, dan otot melekat pada permukaan dalam rangka luar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.